warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anakku yang sudah membuka YouTube untuk menonton video ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Raga dalam video IPA. Hari ini Ustadz akan membahas soal dari buku Erlangga halaman 23 sampai halaman 24. Oke. Jadi siapkan buku Erlangganya halaman 23 dan halaman 24. Silakan disiapkan. Bagi nanti kalau ada jawaban yang salah bisa dibetulkan langsung untuk belajar, dan jika ada jawaban yang berbeda dan kamu bingung, kamu bisa tanyakan ke Ustadz ya. Mungkin jawabanmu berbeda tapi ternyata betul, bisa kamu tanyakan ke Ustadz. Oke? Sip. Baik, langsung saja. Pembahasan soal IPA buku Erlangga halaman 23 sampai halaman 24. Nah, di sini di halaman 23 ada soal 1 sampai 9. Nomor 1, energi yang dihasilkan oleh matahari adalah energi, ya mudah sekali ya. Jawabannya cahaya dan panas. Kalau gravitasi dihasilkan oleh bumi, gravitasi bumi ya. Kalau kimia itu misalnya di baterai. Kemudian nomor 2, contoh pemanfaatan energi matahari oleh petani adalah, jawabannya B, menjemur hasil panen. Kalau menjemur ikan berarti dimanfaatkan oleh nelayan, membuat garam oleh petani garam. Nomor 3, makhluk hidup yang tidak memanfaatkan energi matahari untuk fotosintesis adalah, nah ini sangat mudah sekali ya, karena fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Berarti di sini yang bukan tumbuhan adalah C, ya, kucing. Kucing tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, terus bagaimana jika ada hewan yang warnanya hijau? Nah, tetap tidak bisa. Ya, misalnya ada ayam warnanya hijau. Ada enggak ya? Ikan, misalnya ikan warnanya hijau ya. Walaupun ikan warnanya hijau, namun ikan tidak memiliki klorofil. Jadi tidak bisa melakukan fotosintesis. Lanjut, nomor 4, panel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Lanjut, nomor 5, berikut ini yang bukan termasuk kelebihan cahaya matahari, yaitu, jawabannya B, meningkatkan jumlah karbon dioksida di udara. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan, karbon dioksida bisa berasal dari mana? Bisa berasal dari hembusan nafas kita ya. Kita kan menghirup oksigen. Nah, yang kita keluarkan itu CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida juga bisa dihasilkan oleh hasil kegiatan industri atau pabrik-pabrik. Nah, asap-asapnya itu mengandung karbon dioksida. Nomor 6, contoh benda yang memanfaatkan energi angin untuk membangkitkan listrik adalah kincir angin. Mudah sekali ya. Di Belanda ya, banyak sekali kincir angin. Belanda memanfaatkan anginnya itu yang sangat besar dengan kincir angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian nomor 7, mudah sekali, ini alat musik harmonika ya, jawabannya bunyi. Kalau kinetik itu apa kinetik? Kinetik itu juga gerak, sama ya. Nomor 8, benda yang memanfaatkan energi angin untuk bergerak adalah, mudah sekali, C, kapal layar itu ya. Kalau zaman dulu kapal-kapal yang masih tradisional ya, kapal besar yang tradisional masih menggunakan layar. Kalau yang kecil menggunakan sampan biasanya. Menggunakan dayung,
menggunakan dayung untuk bergerak. Nomor 9, pada alat pemompa ban, energi angin dimanfaatkan untuk, jawabannya C, mengisi ban supaya tidak kempes. Ya, ada yang betul semuanya? Jos, ya, Masya Allah. Yuk kita lanjut ke halaman 24. Ya. Nomor 10, pemanfaatan energi angin pada daur air terjadi di tahapan, jawabannya adalah pergerakan awan, yang D ini ya. Yang 10 jawabannya D. Nah, mengapa bukan penguapan air dari laut dan bukan penguapan air dari tumbuhan? Nah, jadi kalau ada evaporasi atau penguapan air menuju ke langit, itu tidak dibantu angin. Jadi udaranya akan naik sendiri ke atas ya, karena perbedaan tekanan udara. Lanjut. Yang sebentar, nomor 10 saya mau bahas lagi. Saat sudah sudah evaporasi atau menguap ke udara ya, kan menjadi awan, itu titik-titik airnya menjadi awan. Nah, awannya ini akan digerakkan oleh angin. Nah, setelah itu barulah terjadi hujan. Jadi kalau misalnya menguapnya di laut ya, laut mengalami penguapan air, jadi hujannya tidak di laut, hujannya bisa di pemukiman-pemukiman, bisa di kota-kota, karena awan yang mengandung hujan tadi dikirim atau digerakkan oleh angin. Yuk, nomor 11, energi panas matahari dapat dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga untuk, jawabannya menjemur pakaian, bisa menjemur makanan, bisa ya. Misalnya ibu kamu habis beli ikan asin, bisa dijemur lagi. Habis beli kerupuk, ya, biar lebih mekar saat digoreng, dijemur lagi juga bisa. Kalau ada yang menjawab untuk menjemur anak bayi juga boleh ya. Itu juga ibu rumah tangga biasanya menjemur anak bayinya biar sehat dalam pembentukan vitamin D. Nomor 12, alat yang digunakan untuk menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Mudah ya, panel surya jawabannya. Next, 13, jenis pekerjaan yang memanfaatkan energi panas matahari untuk menghasilkan garam adalah, jawabannya petani garam. Nomor 14, energi angin yang dihasilkan oleh kipas angin berasal dari energi, jawabannya energi listrik. Oke. Tapi kalau ada yang menjawab dari energi kimia, boleh ya. Karena ada kipas angin yang menggunakan sumber energi baterai. Nah, itu berarti jawabannya listrik, boleh, nggak apa-apa. Kipas angin portable ya, biasanya bisa tuh pakai listrik. Baterainya dicas, kemudian baterainya kalau dipasang bisa menghasilkan listrik. Nomor 15, penyedot debu merupakan alat yang memanfaatkan energi angin, jawabannya ya. Bentar. Yuk lagi. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada petani dengan tanamannya ya, kemudian ada matahari. Manfaat energi matahari untuk apa? Untuk membantu proses fotosintesis sehingga tanaman padi tumbuh dengan baik. Nah, kita tahu ya, tanaman padi itu bagus hidup di negara yang agraris ya, yang curah sinar mataharinya itu banyak. Nah, itu tanaman padi bagus tumbuh di situ. Jadi kalau tanaman padi kekurangan cahaya matahari, nah itu nanti akan mengganggu pertumbuhannya. Yuk lanjut, nomor berapa nih? Nomor 17. Apa yang akan terjadi apabila tumbuhan kekurangan cahaya matahari? Jawabannya
tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga pertumbuhan terganggu dan menjadi layu, bahkan bisa menjadi mati karena terus-terusan tidak mendapatkan cahaya matahari. Coba kalau kamu punya tanaman ya, tanaman yang di pot saja, kamu masukkan ke dalam kamar, kemudian ditutup yang rapat, tidak terkena cahaya matahari, nanti lama-kelamaan juga akan mati. Ya, walaupun terus-terusan disiram. Nomor 18, tuliskan 2 contoh penggunaan energi angin oleh nelayan saat berada di laut. Di sini Ustadz tulis 3 ya. Bisa menggerakkan kapal layar, kemudian memanfaatkan angin darat untuk melaut, memanfaatkan angin laut. Oh, anginnya ada 2 nih Ustadz, salah ketik ya. Memanfaatkan angin laut untuk kembali ke darat. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi angin darat bergerak dari darat ke laut, terjadinya pada malam hari. Nah, kamu harus bangga dengan nelayan-nelayan kita ya, karena nelayan kita itu berangkatnya saat malam hari ya. Kemudian angin laut terjadi saat siang hari. Nah, digunakan nelayan untuk kembali ke daratan gitu ya. Kemudian nomor 20. Nomor 19 ya. Alif tinggal di pinggir pantai yang memiliki ombak laut cukup besar. Cuaca di pantai tersebut sangat terik saat siang hari. Menurut kamu, jenis pembangkit listrik apa yang dapat didirikan di lingkungan rumah Alif? Jelaskan. Nah, kata kuncinya ada ombak laut dan cuaca terik. Jawabannya adalah ombak laut digunakan untuk membangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL kalau disingkat. Nah, kalau cuaca terik digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, yang menggunakan panel surya itu. Nah, ini contohnya. Ini yang PLTS ini yang menggunakan panel surya. Kemudian 2 gambar yang paling kiri adalah PLTGL menggunakan gelombang laut. Nah, jadi itu alatnya akan bergerak, ada yang berputar ya, sehingga memutarkan turbin dan generatornya akan menghasilkan listrik gitu ya. Nomor 20. Apa manfaat energi angin yang ditunjukkan oleh gambar A? Nah, gambar A itu sebagai sirkulasi udara. Nah, anginnya itu sebagai sirkulasi udara. Anginnya bisa mengeluarkan udara-udara yang kotor dalam rumah untuk keluar ke rumah ya, atau suhu yang panas di rumah untuk keluar, dan sebaliknya angin tersebut bisa memasukkan udara yang bersih ke dalam rumah sehingga terjadi sirkulasi udara yang sehat. Yang B, sumber energinya adalah energi angin, mudah sekali. Nah, yang C, tuliskan kegiatan lain yang menggunakan energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Ada sangat banyak ya, Ustaz tulis beberapa di sini. Sebagai pembangkit listrik tenaga bayu itu angin ya. Kemudian menggerakkan kapal layar, membantu nelayan pergi dan kembali dari laut, membantu membunyikan alat musik tiup, dan lain-lain. Begitu ya anak-anakku yang soleh dan solehah, para calon profesor IPA. Ya, alhamdulillah pembahasan untuk buku Erlangga halaman 23-24 sudah selesai. Yang masih bingung atau penasaran, boleh tanya ayah bunda, boleh japri ke Ustadz, tanya nomornya Ustadz ke walas kamu masing-masing. Oke? Baik, tetap semangat ya, semangat belajarnya, jangan lupa tetap semangat juga untuk ibadahnya. Semoga anak-anak kalian semuanya ya, anak Ustadz jadi belibet yang ngomongnya ya. Semoga anak-anakku di level 4 jadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Allahumma amin. Baik, Ustaz cukupkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.